Aku masih ingat dengan jelas malam itu. Malam ketika aku pertama kali mendengar bisikan dari balik pohon beringin tua di desa kami. Desa kecil kami terletak di pinggiran hutan, selalu memiliki cerita-cerita aneh yang beredar di kalangan penduduk. Namun, tidak ada yang lebih menakutkan daripada kisah tentang pohon beringin yang konon dihuni oleh roh penasaran. Pohon beringin itu terletak di tengah desa, di dekat lapangan tempat kami biasa bermain. Dulu, pohon itu menjadi tempat berkumpul anak-anak. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai menjauhinya. Mereka bilang, siapapun yang mendekati pohon itu akan mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan yang tidak bisa dijelaskan. Suatu malam saat aku pulang dari rumah temanku, aku merasa penasaran. Suara-suara yang sering kudengar dari jauh membuatku ingin tahu lebih banyak. Dengan berani, aku memutuskan untuk mendekati pohon beringin itu. Malam itu bulan bersinar terang dan angin berhembus lembut, tetapi suasana terasa aneh. Ketika aku tiba di depan pohon, aku merasakan getaran aneh di udara. Aku berdiri di sana menatap batang pohon yang besar dan rimbun. Tiba-tiba aku mendengar bisikan lembut, seolah-olah ada seseorang yang memanggil namaku. Dari mana suara itu berasal? Pikirku. Aku mencoba mendengarkan lebih baik, dan saat itulah aku melihat bayangan samar di antara dedaunan. Jantungku berdegup kencang. Mungkin hanya imajinasiku, kataku pada diriku sendiri. Namun, rasa ingin tahuku lebih besar daripada rasa takutku. Aku melangkah lebih dekat dan bisikan itu semakin jelas. Tolong, bantu aku. Suara itu terdengar penuh kesedihan. Aku merasa tergerak, tetapi juga sangat takut. Siapa yang meminta bantuan? Kenapa suara itu terdengar begitu dekat, tetapi aku tidak bisa melihat siapapun? Aku berusaha mencari sumber suara itu, tetapi hanya ada kegelapan di sekelilingku. Tiba-tiba, aku teringat cerita-cerita yang diceritakan oleh nenekku tentang pohon beringin. Dia bilang, pohon itu adalah tempat berkumpulnya roh-roh yang tidak tenang. Mereka yang meninggal dengan penyesalan akan terjebak di sana, menunggu seseorang untuk mendengarkan cerita mereka. Dengan keberanian yang tersisa, aku memanggil, "Siapa di sana? Apa yang kau butuhkan?" Suara itu terdiam sejenak, lalu kembali terdengar. Aku terjebak di sini selama bertahun-tahun. Aku merasa merinding. Apa yang terjadi padamu? Tanyaku berusaha menenangkan diriku sendiri. Aku adalah seorang gadis yang hilang. Aku datang ke desa ini untuk mencari sesuatu yang berharga, tetapi aku tidak pernah kembali. Sekarang aku terjebak di sini, tidak bisa pergi, jawab suara itu. Hatiku bergetar mendengar cerita itu. Bagaimana aku bisa membantumu? Tanyaku merasa terhubung dengan roh yang malang itu. Kau harus menemukan barang yang aku cari. Hanya dengan itu aku bisa pergi, katanya. Aku bertanya, apa barang itu? Di bawah pohon ini ada sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada surat yang menjelaskan semuanya. Temukan dan bacalah, maka aku bisa bebas, jawabnya. Tanpa berpikir panjang, aku mulai menggali tanah di sekitar akar pohon beringin. Tangan dan bajuku menjadi kotor, tetapi aku tidak peduli. Setelah beberapa menit, aku merasakan sesuatu yang keras. Dengan penuh semangat, aku menggali lebih dalam dan akhirnya menemukan sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu. Aku membukanya dengan hati-hati dan di dalamnya terdapat sebuah surat yang sudah usang. Dengan tangan bergetar, aku membacanya. Surat itu menceritakan tentang seorang gadis yang datang ke desa untuk mencari ibunya yang hilang. Dia terjebak di hutan dan tidak pernah kembali. Setelah membaca surat itu, aku merasa sedih. Aku akan membantumu, kataku. Aku akan memberitahu orang-orang di desa tentangmu. Suara itu terdengar lega. Terima kasih. Akhirnya aku bisa pergi. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dan aku merasakan kehadiran yang kuat di sekelilingku. Bayangan samar itu mulai memudar dan aku tahu bahwa roh itu akhirnya bisa pergi. Setelah malam itu, aku menceritakan semua yang terjadi kepada penduduk desa. Mereka terkejut, tetapi juga merasa lega. Sejak saat itu, pohon beringin tidak lagi dianggap menakutkan. Kami merawatnya dan mengenang gadis yang hilang. Misteri di balik pohon beringin itu menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Dan meskipun aku tidak pernah melihat roh itu lagi, aku tahu bahwa dia akhirnya menemukan kedamaian.
Setelah kejadian malam itu, kehidupan di desa kami perlahan kembali normal. Namun, ada sesuatu yang berubah. Pohon beringin yang dulunya dianggap angker kini menjadi simbol harapan dan pengingat akan kisah gadis yang hilang. Setiap kali aku melewati pohon itu, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi kami, tetapi bukan lagi rasa takut, melainkan rasa damai. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa penduduk desa mulai melupakan kisah itu. Mereka kembali menjalani kehidupan sehari-hari, dan pohon beringin mulai terlupakan. Aku merasa perlu melakukan sesuatu agar kisah itu tidak hilang begitu saja. Aku memutuskan untuk mengumpulkan anak-anak desa dan menceritakan kembali kisah gadis yang hilang. Suatu sore, aku mengundang anak-anak untuk berkumpul di bawah pohon beringin. Dengan semangat, aku mulai menceritakan kisahku. Dulu, ada seorang gadis yang datang ke desa ini untuk mencari ibunya. Dia terjebak di hutan dan tidak pernah kembali. Namun, dia berhasil memberitahu kita tentang keberadaannya melalui suara yang kita dengar. Kataku, anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa dari mereka terlihat ketakutan, tetapi aku bisa melihat bahwa mereka juga merasa terhubung dengan cerita itu. Kita harus menjaga pohon ini dan mengenang gadis itu. Dia adalah bagian dari sejarah desa kita. Tambahku, setelah mendengar ceritaku, anak-anak berjanji untuk merawat pohon beringin dan tidak melupakan kisah gadis yang hilang. Kami mulai mengadakan pertemuan rutin di bawah pohon itu, berbagi cerita dan bermain bersama. Suasana di sekitar pohon beringin menjadi lebih hidup, dan aku merasa bangga bisa menjaga ingatan tentang gadis itu. Namun, beberapa minggu setelah itu, hal aneh mulai terjadi. Beberapa anak melaporkan bahwa mereka mendengar bisikan lembut saat bermain di sekitar pohon. Aku mendengar suara memanggil namaku, kata salah satu anak. Dia bilang dia ingin bermain. Awalnya aku merasa khawatir. Apakah roh gadis itu kembali? Namun, setelah berbicara dengan anak-anak, aku menyadari bahwa suara itu tidak menakutkan. Mereka menggambarkan suara itu sebagai lembut dan ramah, seolah-olah gadis itu ingin berinteraksi dengan mereka. Suatu malam, aku memutuskan untuk kembali ke pohon beringin sendirian. Aku ingin mendengar suara itu lagi. Dengan hati berdebar, aku berdiri di depan pohon dan memanggil, "Jika kau ada di sini, tunjukkan dirimu." Beberapa saat kemudian, aku mendengar bisikan lembut, "Terima kasih, aku senang kalian ingat padaku." Suara itu membuatku merinding, tetapi kali ini aku tidak merasa takut. "Kami akan selalu mengingatmu," jawabku. Sejak malam itu, aku merasa ada ikatan yang lebih kuat antara kami dan roh gadis itu. Dia tidak lagi dianggap sebagai hantu yang menakutkan, tetapi sebagai teman yang menjaga kami. Kami mulai mengadakan perayaan kecil di bawah pohon beringin setiap tahun untuk mengenang gadis itu dan merayakan persahabatan kami. Namun, tidak semua orang di desa setuju dengan cara kami. Beberapa orang tua merasa bahwa kami seharusnya tidak berhubungan dengan hal-hal gaib. Mereka memperingatkan kami untuk menjauh dari pohon beringin dan tidak mendengarkan suara-suara itu. "Itu hanya ilusi," kata mereka. "Jangan biarkan diri kalian terjebak dalam cerita-cerita lama." Tapi kami tidak peduli. Kami percaya bahwa gadis itu hanya ingin kami ingat dan merayakan hidupnya. Kami terus berkumpul di bawah pohon, berbagi cerita dan mendengarkan bisikan lembut yang seolah-olah mengawasi kami. Suatu malam saat kami sedang berkumpul, tiba-tiba angin bertiup kencang. Dedaunan bergetar dan kami merasakan kehadiran yang kuat. "Apa yang terjadi?" tanya salah satu temanku. Ketakutan. Aku mencoba menenangkan mereka. "Mungkin dia hanya ingin berbicara," kataku. "Mari kita dengarkan." Kami semua terdiam, dan saat itulah kami mendengar suara itu lagi. "Terima kasih telah mengingatku, aku tidak sendirian lagi," bisiknya. Suara itu penuh rasa syukur, dan kami semua merasa hangat di dalam hati. Sejak malam itu, kami semakin dekat dengan roh gadis itu. Kami mulai merasakan kehadirannya di sekitar kami, seolah-olah dia menjadi bagian dari kelompok kami. Kami bahkan mulai membuat permainan dan lagu yang terinspirasi oleh kisahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa orang di desa mulai merasakan ketidaknyamanan.
Mereka merasa bahwa kami terlalu terikat dengan pohon beringin dan roh yang menghuni tempat itu. "Kalian harus berhenti, itu tidak baik," teriak salah satu orang tua. Kami merasa bingung. Apakah kami melakukan kesalahan? Apakah kami seharusnya menjauh dari pohon itu? Namun, kami tidak bisa mengabaikan ikatan yang telah kami bangun dengan gadis itu. Dia telah menjadi bagian dari hidup kami, dan kami tidak ingin kehilangan hubungan itu. Suatu malam, saat kami berkumpul di bawah pohon, kami memutuskan untuk melakukan ritual kecil untuk menghormati gadis itu. Kami menyalakan lilin dan menaruh bunga di sekitar pohon. "Kami berjanji untuk selalu mengingatmu," kataku dengan tulus. Saat kami melakukan ritual itu, angin berhembus lembut dan kami merasakan kehadiran yang kuat. Suara gadis itu kembali terdengar, "Terima kasih, aku akan selalu bersama kalian." Kami merasa lega dan bahagia. Kami tahu bahwa kami telah melakukan hal yang benar. Meskipun ada orang-orang yang tidak setuju, kami akan terus merayakan kisah gadis itu dan menjaga ingatannya hidup. Sejak saat itu, kami tidak hanya menjaga pohon beringin, tetapi juga menjaga hubungan kami satu sama lain. Kami belajar bahwa meskipun ada ketakutan dan ketidakpastian, persahabatan dan ingatan akan orang-orang yang kita cintai adalah hal yang paling penting. Dan hingga hari ini, pohon beringin itu tetap berdiri kokoh di tengah desa, menjadi saksi bisu dari kisah kami. Setiap kali aku melewati pohon itu, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi kami. Bukan lagi rasa takut, tetapi rasa damai dan cinta yang abadi.